Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101060006. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tentang integrasi nasional yang meliputi A. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, B. Strategi integrasi, C. Integrasi nasional Indonesia. A. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. 2. Pentingnya integrasi nasional. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas, untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Pluralitas integrasi nasional. Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat di sini merupakan masyarakat yang majemuk, baik secara budaya, agama, bahasa, politik, dan sebagainya. Jadi perlu ada pemahaman atas keberagaman untuk menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. 4. Potensi konflik pada masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, maupun agama. Keberagaman ini tentu menjadi kelebihan tersendiri bagi negara Indonesia. Namun, keberagaman bisa menjadi tantangan dalam membangun integrasi nasional. Semakin beragam negara, maka potensi konflik yang ditimbulkan pun semakin besar. Baik itu konflik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun agama. Bukan hal mudah untuk mewujudkan integrasi di tengah keberagaman. B. Strategi integrasi. 1. Strategi asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial berbentuk interaksi secara langsung dan intensif dalam waktu lama yang dilakukan antar kelompok dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dari proses itulah terbentuk unsur kebudayaan campuran dari kelompok tersebut. Contoh asimilasi: perkawinan antar suku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. 2. Strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Bagian positifnya, penyatuan ini tidak menghilangkan ciri khas masing-masing kebudayaan, sehingga masing-masing dapat tetap melestarikan ciri khasnya. 3. Strategi pluralisme. Pluralisme merupakan suatu paham yang menerima keberagaman yang ada. Contoh pluralisme adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan Hari Raya Agama Minoritas Konghucu sebagai Hari Raya Libur Nasional. C. Integrasi Nasional Indonesia. 1. Dimensi integrasi nasional. Dimensi vertikal. Integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan
persepsi dan perilaku elit dan massa, yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan kelompok yang dipengaruhi. Dimensi horizontal. Proses integrasi pada upaya menjembatani perbedaan yang dilahirkan oleh faktor teritorial, termasuk kultural, dengan jalan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor. 2. Mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Untuk mewujudkan integrasi nasional, perlu dilakukan upaya sebagai berikut: menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Yang terakhir, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Demikian paparan saya tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.